Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terlalu terang. Oke. Ya, wajah saya lagi di sini. Tidak lain dan tidak bukan kalau bukan untuk pengerjaan ujian tengah semester, ya berarti ujian akhir semester. Oke, dengan tanpa mengesampingkan adab-adab, saya minta izin untuk berbicara santai di sini karena durasinya singkat, ya, tidak sampai 5 menit. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hekal Abdullah dari PJJ S1 Manajemen kelas MJ 201. NIM saya 24020101032. Kali ini untuk mata kuliah Estetika Humanisme, di mana kami diminta untuk mengangkat salah satu dari beberapa tema yang disediakan untuk dipilih, yang mana itu tentu saja relevan dan menarik untuk dibahas. Yang saya pilih topik terakhir, topik nomor 13 kalau tidak salah, mengenai HOTS dan LOTS. Nah, penerapannya dalam berpikir kritis, ilmiah, serta sistematis. Langsung saja ya, langsung aja. Yang pertama, karena singkat, kita langsung masuk saja. Apa itu pengertiannya? Kita harus tahu dulu LOTS, karena kita harus tahu apa yang akan kita bahas, yaitu LOTS itu apa dan HOTS itu apa. LOTS itu Lower Order Thinking Skills, yang mana cakupannya itu meliputi keterampilan dasar seperti menghafal, memahami, dan menerapkan. Lalu di atasnya ada HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Tentu saja lebih advance ya isi cakupannya, yaitu analisis, evaluasi, serta nanti diharapkan ada kemampuan untuk berkreasi dari situ. Lalu hal ini akan dicoba untuk diterapkan dalam hal yang seringkali dianggap sangat amat subjektif ya. Memang subjektif ya, yaitu mengenai estetika dan humanisme. Nah, maka dari itu kita juga perlu tahu apa itu estetika dan humanisme. Kenapa dianggap sangat subjektif? Nah, yang pertama, estetika ya merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan seni serta bagaimana kita dapat merasakannya. Lalu humanisme di sisi lain, humanisme ini merupakan pandangan yang menempatkan manusia, nilai-nilai kemanusiaan, serta martabat sebagai pusat perhatian. Keduanya bicara soal rasa, nilai, dan makna. Tapi bukan berarti ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal ini dapat dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Oke, lalu yang selanjutnya, berpikir kritis dalam estetika dan humanisme, yang tadi dianggap hal yang sangat subjektif. Apakah bisa kita berpikir kritis di dalamnya? Nah, maka berpikir kritis dalam estetika artinya tidak langsung menerima keindahan suatu hal hanya karena semata-mata hal itu masyhur atau ya populer, masyhur, benar. Maka kita akan bertanya dulu sebelum itu, mengapa karya seni ini dianggap indah? Itu salah satu contoh bentuk kritis ya. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan apa yang diangkat ya. Tiga, bagaimana struktur, simbol, serta konteksnya dapat memengaruhi makna si seni tersebut atau karya tersebut. Lalu berpikir ilmiah juga, bukan hanya soal laboratorium ya, kalau kita berbicara ilmiah itu akan, tetapi juga mengamati fenomena budaya, membuat hipotesis akan makna simbol dalam karya seni, lalu menganalisanya secara sistematis. Itu dapat sangat mungkin untuk dilakukan. Lalu contoh penerapannya, karena tadi kita sudah memahami beberapa hal sebelum itu, setidaknya kita dapat lebih mudah untuk mencapai kesimpulan dalam contoh penerapan ini. Yang dicontohkan dari sini saya kutip salah satu lukisan karya Picasso. Nah, di situ kita bisa menganalisis warna, bahwasanya warna dan bentuk itu menggambarkan penderitaan manusia. Itu bisa, dan itu dibuktikan dalam salah satu lukisan Picasso, karya Picasso. Yang kedua, konteks sejarah perang sipil Spanyol. Yang ketiga, pesan anti kekerasan yang tersirat dalam lukisan tersebut. Ini hanya sebuah lukisan ya, tapi mengandung banyak hal yang dapat diuraikan dari lukisan tersebut ya. Nah,
Dalam hal tersebut, dalam menguraikan isi dari isi-isi dari seni tersebut, disitulah secara tidak langsung kita memanfaatkan penggabungan antara HOTS dan LOTS, ya. Nah, kesimpulannya, berpikir kritis, ilmiah, serta sistematis dan tidak bertentangan dengan seni dan kemanusiaan, justru itulah yang akan membuat kita lebih sadar, peka, serta bijaksana dalam menghargai keindahan dan makna hidup. Nah, jadi marilah kita latih diri kita supaya tidak hanya sekedar merasa, akan tetapi juga merenung dan memahami, karena itu tingkatan yang lebih dalam dari merasa. Oke. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon koreksinya.